Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pekan kedua ini kita akan bahas konsep dasar dan pemodelan ya. Nanti ada eh, contoh model kendali misalnya. Tuh, kalau kalian mau baca referensi fullnya bisa dicari nanti e-booknya ya atau mungkin pinjam di perpus gitu ya. Oke. Konsep dasar dan pemodelan dinamis kendali mesin listrik. Nanti akan kita bahas beberapa topik, yaitu teori kendali, perangkat elektronika daya, dan juga contoh pemodelan. Oke. Komponen kendali kecepatan ya. Jadi kita bahas kendali kecepatan dulu ya. Kenapa kendali kecepatan? Karena yang kita kendalikan kan motor ya. Yang kita kendalikan motor. Motor listrik dalam penggunaannya ya, umumnya yang dikendalikan itu adalah kecepatan. Nah, tapi nanti kecepatan ini juga berhubungan dengan yang lain-lain, bisa dengan torsi, dengan daya, seperti itu. Oke. Jadi ada beberapa komponen utama dalam sistem kendali modern ya. Yang pertama objek yang dikendalikan, tentu saja kita harus ada dulu motornya, gitu ya. Kalau motornya nggak ada, apa yang mau kita kendalikan? Kemudian aktuator kendali. Nah, aktuatornya di sini adalah eh, power converter gitu ya. Jadi perangkat elektronika daya bisa rectifier, bisa chopper, bisa inverter, bisa cycloconverter. Rectifier dan chopper ini keluarannya DC ya. Jadi nanti apa saja ya sih yang bisa kita kendalikan dengan eh, apa arus kendali DC gitu ya, arus atau tegangan kendali DC. Inverter ini keluarannya AC. Cycloconverter ini juga keluarannya AC. Nah, nanti kita juga akan diskusi terkait apa bedanya inverter dan cycloconverter. Kemudian komponen yang ketiga ya si pengendalinya, otaknya gitu ya. Jadi pengendali ini berperan memberikan umpan balik kepada power converter agar mampu memberikan suplai daya kendali sesuai dengan kebutuhan beban gitu ya. Kalau motornya butuh diperlambat, nanti si pengendali ini memberikan sinyal kepada si power converter ini gitu. Apakah mengurangi tegangannya, apakah mengurangi frekuensinya dan sebagainya tergantung nanti apa yang dikendalikan dan eh, konverter apa yang digunakan. Dan komponen yang terakhir beban. Nah, beban atau pembebanan ini dia nanti akan mempengaruhi eh, kerja sistem gitu ya. Bebannya itu butuh kecepatan yang tetap, apa butuh torsi yang tetap, apa butuh daya yang tetap. Nah, itu nanti akan mempengaruhi eh, jenis pengendalian yang apa yang dikendalikan gitu ya. Oke. Nah, yang pertama adalah kita diskusi terkait motor listrik ya. Motor listrik tadi itu adalah objek yang kita kendalikan. Ya. Dalam aplikasinya ya, kita memilih motor listrik kan ada beberapa faktor yang harus kita perhatikan ya. Di antaranya harga tentu saja. Ya. Ya, kita cari harga ya sesuai dengan budget tapi fungsinya masih memenuhi gitu. Kalau kita mendesain satu sistem kan kita kepenginnya sistem itu sebaik mungkin. Motornya yang baik, kualitasnya yang baik gitu. Tapi nanti kalau kalian mungkin nanti sudah kerja di industri, ketemu dengan eh, implementasi di lapangan gitu ya, kita nggak bisa serta-merta mendesain sistem dengan komponen yang sebaik mungkin gitu. Karena nanti ya salah satunya terbatas di
faktor finansialnya, apakah kuat untuk membayarnya atau tidak, seperti itu. Jadi harus cari titik tengahnya antara kualitas dan juga biaya. Kemudian kemampuan thermal ya, kita pakai motor listrik di daerah yang panas atau di daerah yang dingin gitu. Kalau kita pakai di tempat peleburan baja misalnya, ya tentu saja kita butuh motor yang tahan panas. Kalau kita butuh untuk membuat kendaraan untuk di tempat salju gitu ya, motor salju atau apa itu namanya, saya juga kurang paham. Tentu saja kita butuh motor yang tahan dingin, seperti itu. Kemudian efisiensi tentu saja ya, efisiensi ini nanti hubungannya sama harga, karena biasanya peralatan yang efisiensinya tinggi, harganya juga akan tinggi. Kemudian profil torsi kecepatan, gitu ya. Apakah dia nanti apa namanya? Biasanya tuh grafik torsi kecepatan seperti ini. Ini kecepatan, ini torsi. Semakin tinggi kecepatannya, apakah torsinya malah naik? Apakah torsinya turun, ya? Nah, ini ya sesuai kebutuhan nanti. Dari mana kita dapat profil torsi kecepatan? Ya dari nameplate, dari dataset, ya, atau mungkin dari pengujian langsung terhadap motor yang sudah kita punya. Kemudian kemampuan akselerasi, power density, volume motor. Power density atau volume motor ini maksudnya misalnya kita punya motor ukurannya satu genggaman tangan ya, misalnya motor DC. Nah itu dia powernya berapa HP atau berapa watt. Semakin dia kecil tapi dayanya besar, berarti power density-nya itu juga besar, gitu ya. Dayanya besar, dikemas dalam bodi yang kecil. Nah, itu berarti kan kerapatannya tinggi, power density-nya tinggi. Ya, hubungannya juga dengan volume ya, ukuran kecil kan berarti volumenya juga kecil. Kemudian ripple dan cogging torque ya, torsi cogging. Ini hubungannya dengan sifat alamiah motornya sebenarnya. Jadi motor itu kan isinya ada magnetnya gitu ya. Sedangkan dia juga ada materialnya yang dari besi. Nah, magnet dan besi kan tarik-menarik gitu ya. Atau mungkin magnet dan kumparan elektromagnet itu ya, itu kan tarik-menarik. Jadi dalam satu kondisi nanti dia gerakannya itu kayak patah-patah karena tarikannya itu kurang mulus gitu. Atau bahkan mungkin dia seharusnya maju tapi karena sedikit ketarik dengan besi di eh, apa di belakangnya misalnya, jadi majunya tersendat dan sebagainya. Itu ripple atau cogging torque gitu ya. Jadi torsinya tersendat-sendat. Biasanya ini terjadi ketika dia di kecepatan rendah. Ketika motor di kecepatan rendah, biasanya cogging torque-nya ini semakin terasa. Ya, karena ketika motor sudah running di kecepatan tinggi, itu nanti dia akan terbantu sama inersianya, sama kecenderungan gerak dia berputar gitu. Jadi efek efek tarikan tadi magnet sama besi di sekeliling itu sedikit tereliminasi. Kemudian ada torsi puncak ya, kalau kalian punya beban yang dia torsinya besar ya, kita harus nyari motor yang torsi puncaknya juga besar. Torsi puncak ini juga biasanya hubungannya sama torsi starting gitu ya. Karena umumnya itu motor itu profil torsi kecepatannya seperti ini. Jadi saat dia baru mau start, saat kecepatannya masih rendah, torsinya tuh butuh tinggi gitu. Torsinya butuh tinggi. Seperti kalian misalnya dorong motor atau dorong mobil itu. Ketika kalian baru mau dorong itu berat, tapi kalau sudah jalan itu terasa lebih ringan. Gitu.
Kemudian kesesuaian dengan lingkungan tadi ada hubungannya juga dengan suhu dan sebagainya gitu ya. Atau mungkin kalian mau menggunakan motornya di lingkungan yang basah, nah itu harus diperhatikan, gitu ya. Jangan sampai motornya gampang kemasukan air dan sebagainya. Kemudian ketersediaan suku cadang ini juga perlu ya. Nanti kalau kalian sudah bekerja di industri gitu ya, kalian apa ditugasi untuk pengadaan barang gitu ya, ya milih milih peralatan yang suku cadangnya banyak, sehingga nanti ketika rusak bisa diperbaiki, tidak harus beli baru. Ini contoh nameplate ya di sebelah kanan ini. Contoh nameplate, dia ada HP, HP ini berarti daya ya, dalam horsepower. Terus ada AMPS ini ampere arusnya dia, RPM ya, ini RPM. Kemudian ada suhu kerjanya dia, ada tegangannya, ada frekuensinya, kemudian dia 3 fasa. Nah, ini contoh nameplate ya. Nah, ini juga banyak kode-kode, artinya apa ya? Ini tergantung dari si pabrikan ya. Ada standarnya juga, tapi eh, kalau dihafalkan kan nggak bisa ya, harus lihat datasetnya dia gitu. Nah, ini contoh nameplate. Nameplate itu jadi kayak rangkuman spesifikasi gitu ya. Kalau mau lengkap, ya lihat dataset. Kemudian power converter ya. Nah, ini power converter berperan sebagai aktuator. Jadi nanti dia yang eh, menyuplai si motor, menyuplai sinyal kendali atau tegangan, frekuensi atau apapun pada si motornya gitu. Ya. Hmm. Ada beberapa konverter yang umum digunakan ya untuk kendali. Yang pertama ini ada control rectifier ya, penyearah terkendali. Nah, kenapa ini ditambahi control rectifier? Kenapa nggak hanya rectifier? Karena ya namanya kendali kan kita butuh yang dia bisa diatur-atur gitu. Karena rectifier biasa, rectifier biasa itu kan kita nggak bisa ngatur ya. Ya udah apa adanya gitu. Apa adanya keluaran dia. Eh, ini ya. Jadi kalau rectifier yang biasa tuh biasanya pakai diode biasa. Kalau yang control rectifier itu ada yang pakai SCR dan sebagainya. Jadi kayak di restore mungkin ya. Nanti kita bahas detailnya di pembahasan berikutnya ya. Ini kita bahas tentang secara umum dulu. Ya, gambaran secara umum dulu. Control rectifier ya, inputannya AC, arus bolak-balik. Ya. Bisa 1 fasa, bisa 3 fasa. Sesuai kebutuhan. Namanya rectifier yang dihasilkan itu ya listrik DC. Nah, rectifier ini dikendalikan dengan switching algorithm ya. Jadi kita harus buat dulu algoritmanya, rectifiernya mau tegangannya mau dibuat berapa gitu ya. Kalau sumbernya AC, misalnya AC 3 fase itu kan 380 volt itu ya misalnya. Nah, kita mau DC-nya berapa nih? Apakah DC-nya 12 volt? Apakah DC-nya 20 volt misalnya? Nah, itu nanti diatur dulu pakai switching algorithm. Dalam aplikasinya untuk kontrol, si kontrol rectifier ini juga nanti dia akan mendapatkan feedback berupa VC, tegangan umpan balik gitu ya. Nanti ini akan lebih jelas kalau kalian sudah lihat contoh skema lengkap kendalinya gitu ya. Mana sih yang dia sebagai umpan balik, mana sih dia yang sebagai supply dan sebagainya.
Kemudian power converter yang berikutnya itu ada inverter ya. Inverter dia merubah listrik DC menjadi listrik AC. Ya. Nah, dia dapat feedbacknya berupa tegangan dan frekuensi yang dihasilkan listrik AC. Gitu ya. Nah, kalau yang sebelumnya, maaf, kita balik lagi untuk rectifier ini kan keluarannya DC. Ya. Jadi apa saja yang mungkin dia eh, kendalikan dengan DC ini? Ya. Di pertemuan pertama kemarin kita bahas beberapa jenis motor ya, kita review lagi ya. Nah, keluaran DC ini kan mungkin dipakai untuk mengendalikan arus medan ya, arus medan semua motor pakai DC. Ya, kemudian arus jangkar untuk eh, motor DC ya, kemudian mungkin bisa juga untuk apa namanya, servo dan sebagainya ya, yang butuh suplai DC. Kemudian ini AC ya, AC 3 fasa, keluarannya itu tegangan dan dipengaruhi oleh tegangan feedback dan arus dan frekuensi. Nah, 3 fasa ini nanti ya bisa digunakan untuk mengendalikan apa dia ya? Ya, motor induksi, motor sinkron, gitu ya, dia AC. Ya. Kemudian cycloconverter. Cycloconverter ini konversi dari AC ke AC. Jadi ibaratnya dia adalah trafonya elektronika daya. Hanya saja umumnya dia itu dipakai untuk step down itu ya, untuk menurunkan tegangan sekaligus untuk mengatur nilai frekuensinya gitu. Ya, umumnya cycloconverter ini lebih banyak dipakai untuk mengatur frekuensi dan menurunkan tegangan. Kalau untuk menaikkan tegangan, beberapa sumber dia bilangnya agak jarang dipakai karena lebih complicated nanti unsur kendali. Oke. Nah, kemudian bagian pengendali, controller. Ya. Controller ini mengimplementasikan strategi pengaturan karakteristik motor beban. Ya, jadi nanti tergantung bebannya, tergantung karakteristik motor yang diinginkan. Apakah butuh kecepatan tetap, butuh torsi tetap, atau butuh daya tetap. Gitu. Pengendali atau controller ini dia tugasnya mengatur daya suplai ke motor dan kemudian motor meneruskan dayanya ke beban. Nah, ini contoh skemanya ya. Jadi yang paling kiri torque speed position command. Jadi dia set set pointnya itu ya. Set pointnya atau reference-nya untuk torsinya mau berapa, kecepatannya mau berapa, atau posisinya mau berapa derajat gitu. Diolah di controller, controller memberi perintah kepada power converter meneruskan ke motor, motor kemudian meneruskan ke beban. Nah, tapi di sini ada banyak feedback gitu ya. Dari power converter dia ada feedback status ke controller. Ya statusnya mungkin power converternya sedang bekerja atau enggak. Mungkin kalau dia rectifier ya, dia sedang uh, apa namanya dalam siklus menyearahkan fase positif atau fase negatif misalnya seperti itu. Kemudian keluarannya converter juga dia menjadi feedback di controller gitu ya, arus dan tegangannya. Nah, ini untuk melihat kondisi arus tegangan terkini. Jadi nanti kalau motor ternyata butuh dikurangi kecepatannya misalnya itu ya, atau butuh dikurangi arus medannya, arus untuk kumparan medannya butuh dikurangi. Nanti controller jadi tahu nih kondisi sekarang berapa. Kalau dikurangi berarti nanti jadi berapa gitu.
Kemudian dari motor ini diambil feedbacknya torsi, kecepatan, dan posisi. Nah, torsi, kecepatan, posisi ini nanti dibandingkan dengan si set point-nya ya. Apakah sudah sesuai atau kelebihan atau mungkin malah motornya terlalu lambat gitu. Kemudian si beban ini diambil feedbacknya tekanan, torsi, temperatur, dan lain-lain. Nah ini sesuai kebutuhan itu ya. Jadi kalau kalian butuh untuk mengendalikan kecepatan, ya mungkin nanti feedback motornya cukup kecepatan. Di beban juga mungkin cukup kecepatan gitu. Tapi kalau kalian fokus kepada torsi, nanti ya bisa feedbacknya kalian ambil torsinya saja gitu. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan ya. Sistem kendalinya disesuaikan dengan kebutuhan. Jadi tidak harus semuanya dikendalikan ya sesuai kebutuhan. Kalau kalian butuh ngatur kecepatan ya parameter yang dikendalikan cukup yang hubungannya sama kecepatan saja, nggak usah semuanya diatur gitu. Ya. Sehingga sistem kalian nanti bisa dirancang sesuai kebutuhan, seringkas mungkin, sehemat mungkin itu ya kalau hubungannya sama nanti implementasi di lapangan karena ada juga masalah finansial misalnya. Gitu. Ya. Tapi ini secara umum gambaran dari skema kendali motor tuh seperti ini. Ya. Nah, kalau kalian main pakai Simulink dan sebagainya, ya biasanya kita tuh simulasi pakai blok. Ya, nah gambaran blok kendali seperti ini. Nanti ada masukan torsi, speed, position, set point gitu ya. Kemudian ada umpan balik. Ini set point. Jadi diatur di awal, kita maunya motor ini muternya seberapa cepat, torsinya seberapa besar, atau dia mungkin cukup gerak berapa derajat aja gitu. Kemudian ada feedback ya, feedback ini dari motor atau beban. Kemudian ada feedback lain-lain gitu ya. Nah, ini sesuai kebutuhan. Nah, nanti si controller ini memberikan sinyal bisa tegangan, bisa frekuensi, bisa arus kepada power converter. Ya, jadi di sini nanti ada blok power converter gitu. Nanti setelah power converter ada blok motor. Ya, seperti skema yang tadi itu. Nah, nanti motor ada beban, nah balik gitu ya. Oke, nah ini macam-macam parameter yang dapat digunakan ya untuk pengendali, untuk controller. Set point ini tentu harus ditentukan di awal karena kalau kita nggak menentukan set point, terus benar salahnya si controller ini siapa yang menentukan gitu. Ya, jadi referensi atau set point ini penting untuk ditentukan. Kemudian referensi parameter soft start. Nah, di awal starting misalnya kalian punya beban yang dia itu harus tidak boleh terkena sentakan gitu ya. Nanti kalian bisa atur ketika sistem baru nyala beberapa detik pertama atau beberapa menit pertama, nah dia kecepatannya bertahap naiknya gitu. Tidak langsung full power gitu ya. Nah, ini juga bisa dimasukkan sebagai referensi di awal. Kemudian berbagai macam umpan balik nanti bisa sebagai masukan juga untuk controller gitu ya. Nah, parameter-parameter lain yang tentunya juga diperlukan sesuai kebutuhan nanti ya. Jadi ya ini umumnya parameternya seperti ini. Umumnya gitu ya. Bisa tambah lagi, bisa dikurangi ya sesuai kondisi di lapangan. Oke, beban. Nah, mungkin kalian juga sudah pernah mempelajari dulu di mata kuliah mesin listrik gitu ya. Ketika bebannya besar, si motor ini akan menarik arus lebih besar untuk meningkatkan torsi misalnya. Ya, ya.
Atau ketika kalian punya beban nih, kalian starting langsung dengan metode direct online gitu ya, langsung colok ke listrik misalnya. Nah, ini dia akan narik arus yang sangat besar untuk torsi awal, karena tadi sudah kita sempat singgung tadi ya, torsi awal starting motor itu bisa sangat besar karena awal-awal beban ini ketika dia belum berputar, belum bergerak, nah ini kita butuh effort yang lebih. Seperti kalian ketika dorong mobil, dorong motor, itu di dorongan pertama pasti butuh tenaga yang lebih besar, gitu ya. Ketika mobilnya sudah mulai jalan, rodanya sudah mulai berputar, gelinding gitu ya, nah itu akan terasa lebih ringan. Sama case-nya gitu. Jadi beban ini dia itu memang full full mechanical gitu ya misalnya, tapi dia akan tetap mempengaruhi parameter kelistrikan si motor sehingga perlu juga kita perhitungkan. Ya. Nah, secara umum torsi memiliki keterkaitan dengan kecepatan motor gitu ya. Jadi beban ini nanti hubungannya sama torsi sama daya. Nah, torsi ini punya hubungan dengan kecepatan putar motor. Nah, roda gigi motor dihubungkan dengan beban itu ada yang langsung pakai kopling langsung, ada juga yang butuh gearbox atau serangkaian roda gigi gitu ya. Roda gigi ini digunakan untuk meningkatkan torsi pada sisi beban dengan menurunkan kecepatan motor. Nah, motor sesungguhnya dirancang untuk kecepatan tinggi. Nah, jadi kalian punya motor ketika kalian tuh sebenarnya butuh untuk lengan robot misalnya. Lengan robot itu kan geraknya nggak bisa yang cepat wat gitu ya, kan ada iramanya gitu ya, nih gitu nggak bisa langsung nih ya. Nanti ya mungkin barang yang sedang dipegang lengan robot mungkin nanti mental lah, atau dia posisinya jadi tidak presisi lah dan sebagainya. Jadi memang perlu disesuaikan gitu ya. Nah, salah satunya bisa dengan roda gigi kalau kita mau merekayasa sisi mechanical-nya. Ya. Tapi kalau kita mau merekayasa full sisi electrical-nya ya dengan pengendalian tadi itu ya, kita mengatur supply dari si motornya. Entah tegangannya diturunkan, atau kalau dia motornya AC mungkin frekuensinya diturunkan dan sebagainya. Oke, masih terkait dengan beban gitu ya. Hukum berikut ini berlaku pada operasi roda gigi ya. Kita masih bahas roda gigi nih. Nah, eh, kalian bisa membayangkan roda gigi ini sebagai trafo tapi trafo mekanik gitu ya. Daya roda gigi sama untuk kedua sisi ya. Jadi daya masukan dan daya keluaran dari sistem roda gigi itu sama. Kecepatan pada tiap sisi berbanding terbalik pada jumlah gigi, tergantung pada jumlah gigi. Ya. Nah, ini perbandingannya ya. Ini kalian bisa analogikan lah sistem roda gigi sebagai trafo mekanik gitu ya. Oke, jadi torsi berbanding terbalik dengan kecepatan. Kecepatan berbanding terbalik dengan eh, jumlah roda gigi. Oke, tipe beban ya, ini sempat kita singgung juga tadi ya. Ada beban yang dia butuh torsi konstan ya. Jadi torsinya dia konstan. Torsinya konstan. Nah, ini rumus daya kan seperti ini ya. Kalau torsinya konstan, berarti untuk menaikkan kecepatan, kita butuh menaikkan daya.
gitu ya. Kemudian daya beban konstan. Nah, sekarang dayanya yang konstan. Tadi ada satuannya HP ya. Rumusnya tau omega. P itu tau omega. Nah, sekarang yang dibuat konstan ini si dayanya. Dayanya konstan. Nah, kalau torsinya naik, berarti kecepatannya turun. Kalau torsinya turun, berarti kecepatannya naik ya. Kecepatannya rendah, torsi tinggi ya. Kecepatannya tinggi, torsinya rendah. Ya, ini kalau yang daya konstan. Nah, ini yang torsi daya variabel ini ya. Kecepatan tinggi, torsinya juga tinggi. Kecepatan tinggi, dayanya juga tinggi. Ya, ya semuanya ikut naik gitu. Satu naik, yang lain naik gitu. Tidak ada yang dijaga konstan. Ya, itu tadi tipe beban gitu ya. Jadi tergantung, kalau beban kalian butuh torsi yang konstan, misalnya eh, kalau torsi yang konstan itu apa ya? Kendaraan ya, kendaraan itu torsinya, kendaraan torsinya tidak konstan. Maaf saya belum punya bayangan kalau untuk yang torsi konstan gitu ya. Atau mungkin obeng gitu ya, obeng atau bor gitu. Nah, obeng itu kan bisa diatur ya, dia kekencangannya torsinya mau berapa. Kemudian yang eh, daya konstan ini umumnya mungkin contohnya itu di kendaraan listrik ya, kendaraan listrik. Kalau dayanya dijaga konstan ya, kalau kita kecepatan rendah atau misalnya kita pakai mobil giginya rendah lah gambarnya kayak gitu, itu kan powernya besar, kita nanjak kuat. Nah, gitu. Tapi kalau kita pasang gigi tinggi, itu kecepatannya bisa ngebut, di jalan tol bisa ngebut. Tapi ketika ketemu tanjakan, nanti eh, nggak kuat gitu ya. Nah, itu yang daya konstan. Jadi, antara torsi dan kecepatan saling kompensasi. Ini di sini nggak ada yang kecepatan konstan ya. Kalau kecepatan konstan, misalnya lift gitu ya. Lift itu dia kalau sudah steady itu kan kecepatannya tetap. Kalau kalian naik di gedung Siti Walidah misalnya, dari lantai 1 ke lantai 7, tanpa ada orang lain yang mencet tombol lift, nah itu nanti kalian kecepatannya akan konstan tuh. Kecuali saat awal mau naik dan saat akhir mau berhenti ya, di antaranya itu kecepatannya konstan. Jadi tergantung bebannya mau diperlakukan seperti apa, nanti metode kontrolnya juga akan berbeda. Nah, ini pemodelan kendali mesin listrik, kita ambil salah satu contohnya servo gitu ya. Kendali servo menginginkan tanggapan ekstra cepat dan kendali yang presisi untuk percepatan atau perlambatan. Sistem kendali servo mampu memberikan akselerasi sampai 100 rpm dalam skala milidetik. Ya. Nah, sistem kendali servo dirancang dengan 3 loop ya, umpan baliknya ada 3. Posisi, kecepatan, arus. Ya. Servo ini memang biasanya digunakan untuk hal-hal yang butuh akurasi gitu ya. Jadi posisi ini sangat penting gitu ya untuk kendali servo. Nah, ini elemen sistem kendali servo, ada motor servonya sendiri, kemudian power converter, beban dan sistem transmisi, ada encoder. Encoder ini untuk
menerjemahkan posisi sudut servo terkini kepada controller gitu ya. Kemudian tachometer itu untuk sebagai speed transducer untuk mendeteksi kecepatannya. Kemudian ada sensor arus dan tegangan. Kemudian ada potentiometer. Nah, ini kita sedikit refresh gitu ya. Ada transducer, ada sensor. Kenapa kok position transducer bukan position sensor gitu ya? Nah, atau ini kenapa bukan speed sensor tapi speed transducer? Nah, transducer dan sensor itu biasanya difungsikan untuk kebutuhan yang mirip gitu ya. Tapi bedanya adalah transducer itu lebih cenderung mengkonversi suatu energi ke energi yang lain. Jadi misalnya nih position transducer, dia nanti mengkonversi energi gerak menjadi energi listrik gitu ya. Jadi kalau nggak ada gerak gimana? Kalau nggak ada gerak ya berarti keluaran transducernya nggak ada karena yang dipakai untuk menghasilkan output itu energi dari gerakannya itu, gitu ya. Sama dengan speed transducer. Kalau dia nggak berputar, ya keluaran transducernya nggak ada karena energi yang dipakai untuk menghasilkan sinyal keluaran itu nggak dapat dari kecepatan kalau sistemnya nggak bergerak gitu. Beda dengan sensor. Kalau sensor itu lebih cenderung mendeteksi perubahan fisik gitu ya, mendeteksi perubahan fisik. Jadi kalau sensor ini cenderung harus butuh supply independen gitu. Harus butuh supply independen. Misalnya kita bicara sensor arus gitu ya. Sensor arus itu harus butuh supply V-in kan. Harus butuh V plus ya, V plus sama ground sama V-min misalnya. Nah, baru nanti ada satu lagi untuk input arusnya. Ketika V plus ini dilepas, meskipun dia ada input arus, dia kalau dia memang sensor ya, normalnya dia nggak bekerja. Karena sensor itu hanya membaca perubahan fenomena fisik ya, tanpa mengkonversi energinya. Jadi untuk bisa bekerja, dia butuh suplai energi sendiri. Ya. Kalau prinsip kerja sensor arus yang umum itu ya, gaya Lorentz, itu kan kalau ada arus mengalir di konduktor, sedangkan konduktor itu berada di medan magnet, nah, nanti kan konduktornya akan melengkung gitu ya, menjauh. Nah, perubahan fisik itu yang dideteksi. Tapi untuk bisa mendeteksi, nah, dia kan butuh misalnya energi untuk menghasilkan medan magnetnya kayak gitu. Butuh energi untuk mendeteksi kelengkungannya seberapa besar kayak gitu. Nah, itu sensor ya. Jadi sensor hanya membaca perubahan fisiknya saja. Kalau transducer lebih kepada mengkonversi energinya, energi mekanik dari perubahan posisi dan kecepatan dirubah ke energi listrik. Tentu saja mungkin perubahannya sebanding ya, kalau kecepatannya tinggi, muternya tinggi, energi yang dihasilkan tinggi, sinyal keluaran yang dihasilkan juga mungkin nanti tinggi, kayak gitu. Nah, itu review perbedaan transducer dan sensor ya. Memang agak membingungkan, tapi ya tetap ada bedanya. Ya. Kemudian potentiometer. Nah, potentiometer ini dalam kendali servo biasanya digunakan untuk menentukan set point-nya ya, sebagai reference-nya dia. Servo ini mau kita gerakkan berapa derajat, seperti itu. Oke, nah ini skema kendali servo ya. Ini contoh skema kendali servo. Sini ada reference position, ini biasanya pakai potensio di sini. Kemudian ada kendali PID, ada PID lagi, ada PID lagi. Blok kendali PID ini dia fungsinya untuk apa ya? Kalau saya bilang dia untuk mempercantik respon gitu. Supaya ketika misalnya
ada feedback gitu ya. Ada feedback, oh ini arusnya kelebihan. Nah, supaya si sistem kendali ini nggak kagetan gitu ya. Nah, makanya kita perlu pakai metode salah satunya dengan kontrol PID gitu. Kalau blok PID-nya ini dihapus, dihilangkan, ya, nanti responnya itu kayak orang kagetan gitu. Disuruh berhenti, langsung, misal kalian sedang nyetir gitu ya, disuruh berhenti karena kaget, kalian langsung injek rem, pol, ya, kan langsung jeglek. Nah, itu kan nggak baik. Nah, dengan adanya PID ini, ketika sistem nyuruh berhenti atau mengurangi kecepatan, ya, nanti ketika ini kecepatannya butuh diturunkan, nah, remnya tuh nginjeknya pelan-pelan. Nah, itu fungsinya PID, gitu. Nginjeknya pelan-pelan. Pelan-pelannya seberapa pelan, nah itu tergantung parameternya ya, nanti kita bahas lebih lanjut. Ya. Ya, ini gambaran kenapa di sini contohnya pakai PID gitu ya. Kemudian dari controller ini ada 3 controller PID ya. Satunya untuk mengolah feedback posisi, satunya untuk mengolah kecepatan, satunya untuk mengolah arus keluaran dari konverter gitu ya. Kemudian dari sistem kendali masuk kepada power converter. Power converter menghasilkan tegangan arus ke motor. Motor ini dideteksi kecepatannya oleh tachometer ya, speed atau velocity itu ya. Nah, nanti kecepatannya digunakan sebagai umpan balik. Nah, kemudian dari motor ini ada gear transmission ya, ada gearbox ke beban. Dari beban ini dideteksi posisi ya, encoder ini untuk mendeteksi posisinya. Apakah posisinya sudah sesuai dengan referensi atau belum? Gitu. Kemudian kalau posisinya sudah sesuai, apakah kecepatannya sudah sesuai, dia kebantaran atau enggak? Kalau kebantaran kan nanti mungkin bablas, harus balik lagi kayak gitu. Kemudian apakah arusnya sudah sesuai? Kalau dia masih jauh dari sasaran, harusnya bisalah kita pasang gede supaya speednya besar, supaya cepat ngejarnya. Tapi semakin dekat dengan sasaran, yuk kita melambat gitu ya. Nah, misal kalian mau parkir nih, naik mobil, mobil gambarnya gimana? Mau parkir, ini tempat parkir. Nah, di sini mungkin kecepatan kalian masih 20 km per jam. Tapi kan nggak mungkin toh, sampai sini tetap 20 km per jam, tiba-tiba parkir langsung jadi 0 km per jam. Kan nggak mungkin. Nanti penumpangnya nyungsep semua gitu ya. Nah, jadi mungkin bisa dibuat bertahap. Semakin dekat diturunkan jadi 15 km per jam misalnya. Semakin dekat lagi diturunkan jadi misalnya 5 km per jam. Kalau sudah sampai tempatnya, ya udah stop 0 km per jam. Ya. Nah, ini analoginya ya, karena ya sebenarnya dengan analogi lain juga bisa, tapi yang saya pikirkan ya ini ya, gampangannya seperti ini. Kita mau si servo bergerak 90 derajat. Nah, ya awalnya bolehlah cepat ya, dari 0 derajat sampai 70 derajat dibuat cepat. Nanti 70 derajat ke 80 derajat lebih pelan, 80 derajat ke 90 derajat karena sasarannya itu 90 derajat, ya udah dia udah mendekati mau berhenti, udah ancar-ancar mau berhenti. Nah, kalau kalian mau buat dari awal dia pelan, ya boleh saja, tapi nanti kan kelamaan. Nunggunya lama. Ya. 0 derajat mau ngejar ke 90 derajat. Nah, kalau kalian mau dibuat pelan misalnya ya, ini gerakannya ke sini, mau dibuat pelan, tok, 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 tok. Ya boleh saja, tapi nanti lama.
Tapi kalau kalian buatnya terlalu cepat gitu ya, wush gitu ya, nanti bisa jadi dia bablas, harus balik lagi. Nah, terlalu pelan dan terlalu ngebut ini yang tidak kita harapkan ya. Makanya nanti di controller ini kita perlu tuning ya. Nah, itu kita bahas nanti. Oke, sampai di sini pertemuan kita pada pekan ini. Semoga dapat dipahami. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.